Karena itulah para orang tua kita sejak zaman dulu mengajarkan pantangan-pantangan tertentu yang tidak sebaiknya dilanggar ketika sedang hamil. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan agar Anda selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan, serta tercapai segala hajat yang Anda inginkan. Bahasan kita kali ini adalah seputar ibu hamil. Namanya sedang mengandung jabang bayi, tentu saja seorang ibu hamil butuh perhatian ekstra. Karena itulah para orang tua kita sejak zaman dulu mengajarkan pantangan-pantangan tertentu yang tidak sebaiknya dilanggar ketika sedang hamil. Pantangan ini berisi larangan yang sebaiknya dipatuhi selama kehamilan berlangsung. Bila tidak, khawatirnya akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan mengganggu sang jabang bayi dalam kandungan. Sebagian dari pantangan-pantangan ini mungkin akan terdengar tidak masuk akal, tetapi sebagian lagi sudah banyak yang membuktikan kebenarannya. Entah karena faktor sugesti atau sekedar dihubung-hubungkan saja. Tetapi yang jelas, tidak ada ruginya bila pantangan ini kita patuhi untuk kebaikan si jabang bayi. Apa saja pantangan tersebut? Yang pertama, ibu hamil tidak boleh duduk terlalu lama. Bila dilanggar, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kesulitan dalam persalinan. Kalau secara medis, bila ibu hamil duduk terlalu lama, maka memang berpotensi menyebabkan penggumpalan darah di bagian tubuh tertentu, nyeri pada perut, serta kelebihan berat badan. Kedua, ibu hamil tidak boleh duduk di tengah-tengah pintu. Selain dilarang duduk terlalu lama, ibu hamil juga dilarang duduk di tengah-tengah pintu. Kepercayaan menyebutkan bahwa duduk di tengah pintu akan membuat proses persalinan berjalan sulit. Ketiga, ibu hamil tidak boleh mandi malam-malam. Sore hari sudah harus mandi. Sepintas lalu memang kedengarannya seperti tidak masuk akal. Tetapi secara medis, mandi saat hari sudah malam dan dingin memang membuat saluran keluarnya bayi menyusut dan menyempit, yang tentu saja dikhawatirkan akan mengakibatkan kesulitan dalam persalinan. Keempat, tidak boleh membunuh hewan. Bukan hanya si ibu hamil saja, tetapi juga si calon bapak. Pantang untuk membunuh hewan seperti kodok, cicak, menyembelih ayam, ikan, atau hanya sekedar mengikat kaki burung menggunakan seutas benang. Hal ini karena dikhawatirkan jabang bayi yang dikandungnya akan mengalami apa yang dialami oleh hewan tersebut. Kelima, ibu hamil tidak boleh makan jantung pisang. Seperti yang kita tahu, jantung pisang dapat diolah menjadi sambal atau sayur yang enak. Akan tetapi jantung pisang merupakan pantangan bagi ibu hamil. Karena menurut orang Jawa zaman dulu, dikhawatirkan janinnya akan menyusut ukurannya seiring berjalannya waktu selayaknya jantung pisang. Keenam, ibu hamil tidak boleh mengikat handuk di leher. Kebanyakan orang suka melingkarkan atau mengalungkan handuk di leher sebelum mandi. Ini juga termasuk pantang untuk ibu hamil, karena dikhawatirkan membuat si jabang bayi akan terlilit lehernya oleh tali pusar, sehingga mempersulit kelahiran. Keenam, ibu hamil tidak boleh mengikat handuk di leher. Kebanyakan orang suka melingkarkan atau mengalungkan handuk di leher sebelum mandi. Ini juga termasuk pantangan untuk ibu hamil, karena dikhawatirkan membuat si jabang bayi akan terlilit lehernya oleh tali pusar sehingga mempersulit kelahiran. Ketujuh, ibu hamil pantang memaki orang lain. Namanya memaki orang sebenarnya tidak baik untuk dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tetapi khusus bagi orang yang sedang hamil, maka akan semakin pantang lagi. Sebab makian Anda bisa menjadikan orang sakit hati, sedangkan orang yang sakit hati bisa berbalik mendoakan hal yang buruk bagi kehamilan Anda. Kedelapan, tidak boleh makan mangga kueni dan durian.
bukan hanya secara adat saja, tetapi memakan buah mangga kueni dan durian secara medis juga tidak disarankan dalam jumlah banyak. Kalaupun ngiler, lebih baik hanya dimakan sedikit saja, karena durian mengandung senyawa alkohol yang tidak baik bagi kandungan. Kesembilan, ibu hamil pantang menutup lubang, termasuk lubang sumur, lubang ember, lubang panci, dan lain sebagainya. Pantangan yang satu ini memang terdengar agak kurang masuk akal, tetapi masih banyak dipercaya dan dipatuhi. Lalu pantangan yang terakhir atau yang ke-10 adalah pantang menginjak kotoran hewan, termasuk kotoran kerbau, ayam, kambing, dan lain sebagainya, terlebih tanpa alas kaki. Kalau dari sisi medis, maka hal semacam ini dikhawatirkan menjadi jalan bagi bakteri untuk masuk melalui pori-pori kulit dan masuk ke dalam tubuh, yang kemudian berdampak kurang baik bagi kehamilan. Itulah tadi ke-10 pantangan bagi ibu hamil menurut tradisi kejawen. Sebagian memang terdengar nyeleneh, tetapi sebagian lagi bisa dijelaskan secara nalar dan medis. Jadi saya persilahkan kepada Anda ingin mematuhinya atau tidak. Doa saya bagi Anda yang saat ini sedang hamil, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran hingga saatnya melahirkan. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam rahayu.